wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua. Alhamdulillah sehat, Pak. Yang sudah ada yang mudik? Ada yang mudik belum? Belum mudik atau Pak nggak perlu mudik Pak, udah di rumah gitu ya? Ada? Ada yang begitu? Ada ya? Baik, was. Ya semoga semua sehat-sehat dulu ya. Baik, hari ini kita lanjut. Ini adalah materi sebelum UTS terakhir. Jadi Anda nanti setelah ini minggu depan atau minggu nanti setelah Lebaran itu Anda sudah masuk ke ujian tengah semester. Jadi persiapkan semuanya, tidak hanya mata kuliah ini, jadi mata kuliah semuanya disiapin. Karena habis Lebaran Anda langsung untuk UTS ya. Kalau nggak mau ya harus mau ya, memang begitu caranya. Cara menilainya memang begitu ya, mau nggak mau memang seperti itu. Oke. Topik kita kali ini adalah microcontroller. Ini salah satu hardware ya, dan yang cukup populer, yang mungkin sekarang tambah populer karena isu IoT ya, Internet of Things itu ya. Jadi ada salah satu device yang mungkin akan sering dipakai di IoT itu adalah microcontroller. Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh, teorinya sudah saya share di topik 6. Saya sebelum lebih jauh ngomongin tentang microcontroller, ini saya mau kasih pertanyaan pada kalian seperti biasa. Pertanyaan dummy lah ya, bahasanya gitu. Nah, tentang microcontroller juga. Tuliskan saya di chatting seperti biasa, tuliskan saya di chatting atau tidak. Tuliskan saya jika kalian di rumah merasa memiliki perangkat microcontroller. Tuliskan saya jika kalian merasa di rumah sudah memiliki perangkat microcontroller. Jika tidak, maka tuliskan tidak. Ya, saya tunggu. Ya. Oke. Baik. Ternyata banyak yang menulis ya ini ya. Baik, saya sampling aja. Ya, saya sampling dulu. Saya sampling. Mas Bintang, nah sekalian saya kelihatan nih wajahnya. Mas Bintang Harida, bilang saya juga ya. Iya Pak, Oke, apa Mas bendanya Mas? remote TV Pak. Wah, remote TV. Oke, terima kasih. Mbak Amelia, benar ya namanya ya? Apa Iya, panggilannya Mbak Nur aja? Bendanya apa Mbak? Nur Cahyandari. di rumah remote Pak, ada remote TV. Suaranya kecil banget ya? Suaranya kecil. Remote TV Pak. Oh, remote TV ya. Oke, baik. Sepertinya semuanya sudah baca materinya nih kayaknya ya. Jadi saya nggak perlu lagi jelasin panjang lebar kayaknya. Baik, nggak tahu dengar dari teman sebelah atau gimana nih. Oke, pada dasarnya adalah saya berterima kasih berarti Anda sudah sedikit membaca teori tentang yang sudah saya tulis. Ya saya kira sudah tahu nih ya. Slide-nya ada pada nih. Slide saya kelihatan yang ada di blog saya? Kelihatan ya? Baik. Oke, kita ngomonginnya microcontroller nih. Sesuai namanya mikro ya berarti kecil ya, bukan mini lagi. Mini berarti kecil lagi namanya mikro ya. Ini hari ini saya nggak ada yang offline ya, jadi saya kayak ngomong kayak siaran radio nih hari ini saya. Jadi namanya mikro berarti kecil dari mini ya, dari mini. Nah, saking kecilnya maka tugas-tugas yang bisa dihandle oleh perangkat tersebut ya hanya sederhana, yang itu saja, nggak bisa yang sederhana lain. Ya, jadi dia akan sesuai dengan teknisnya. Memang setiap komputer akan melakukan atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan instruksinya. Nah kalau yang si microcontroller ini ya dia akan melakukan sesuai fungsinya, yang sesuai yang sudah ditulis. Nah hanya saja yang ditulis itu yang sederhana banget ya, jadi simpel. Jadi nggak yang tidak yang sekompleks yang kita pahami gitu ya.
Ini sudah ada ya, contoh-contohnya itu dari Siribling. Jadi ya jawabannya adalah microcontroller memang berjalankan sesuai dengan perintahnya. Komputer juga seperti itu Pak. Namun komputer dia bisa bekerja secara mandiri ya, atau dia bisa learning, dia bisa belajar sesuai dengan kategorinya sendiri-sendiri. Nah, kalau microcontroller ya hanya yang ditanamkan saja ya. Kalau remote misalnya, kalau Anda punya remote nih, misalnya sekarang saya pegang remote nih. Pegang remote saya, remote apa nih? AC ya, remote AC. AC ya. Dia hanya memberikan kode-kode tertentu yang akan mengisyaratkan bahwa untuk mengurangi suhu atau melambatkan atau mengurangi atau menambahkan suhu. Gitu kan? Walaupun di dalam sini tombolnya hanya berupa up and down saja. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah di AC itu kan menurunkan kecepatan kompresor. Betul ya? Ya kan? Nah, simpelnya seperti itu. Dia tidak menyuruh si controller di sini tidak menyuruh untuk menurunkan kompresornya, enggak. Tolong dong lambatin, tidak. Dia hanya bertugas untuk mengirimkan sinyal datanya saja. Datanya apa? Datanya yang dipencet kodenya 0111 Pak. Oh ya, oh ternyata itu kodenya. Kalau kamu pencet yang lain itu. Remote TV misalnya. Pernah gak sih remote TV kan ada angkanya ya. Kalau pencet angka 1 pindah channel 1 ya. Kira-kira bisa gak sih remote TV itu buat kalkulator gitu. Pak remote-nya saya mau ganti channel nomor 10 Pak. Berarti 5 tambah 5 baru nanti 10 gitu. Gak bisa kan? Gak bisa. Ya karena memang sesederhana itu dia. Intinya di situ. Ya. Nah, dari keterangan di sini ya Anda bisa lihat bahwa microcontroller juga memiliki jalur khusus ya, jalur yang memungkinkan untuk digunakan aplikasi untuk membaca data ya. Nah, biasanya microcontroller itu untuk menangkap data-data yang dari lingkungan atau environment yang dari lingkungan sekitarnya kita itu memerlukan device yang lain. Nah, yang namanya biasanya disebut sebagai sensor. Ya. Sensor apa Pak? Banyak sensor itu. Contoh sensor ultrasonik ada. Ultrasonik berarti pakai gelombang ya. Yang pakai sinar ya berarti sensor infrared misalnya. Yang gelombang lagi misalkan sensor ultrasonik, terus wireless, bluetooth itu kan juga pakai gelombang ya, ini sama. Nah, untuk bisa menggunakan si microcontroller maka Anda harus menuliskan programnya. Program yang dituliskan ke dalamnya itu berupa bahasa pemrograman tingkat rendah. Yang paling mendekati itu adalah tingkat rendah. Nah, dia biasanya disebut sebagai assembly. Jadi simple banget. Jadi sesuai instruksi. Instruksinya berapa? Ya pokoknya kalau dia maju ya di add aja gitu, ditambah berarti add dan seterusnya. Jadi simple banget. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian ada bahasa tingkat tinggi. Yang biasanya bahasa tingkat tinggi itu maksudnya gini, bahasa tingkat tinggi itu mudah dimengerti dan sebagainya. Ya, jadi kita kalau menggunakan bahasa kita sehari-hari, jadi sudah hampir mirip dengan natural language-nya kita. Jadi sesuai biasanya kita ya. Contoh aja Java biasanya gitu. Tapi yang biasa dipakai di sini sebenarnya bahasa C ya. Makanya saya biasanya sering mengatakan bahasa menengah ya, karena bahasa C itu mampu untuk menggerakkan hardware, mampu juga bikin software di atas. Ya. Jadi gitu. Tapi kalau assembler dia nggak bisa untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi tampilnya nggak bisa tuh. Java dia nggak bisa langsung mengkonek ke hardware, nggak bisa. Dia harus connect ke database yang lain, gitu. Baru dia bisa. Library yang lain baru bisa dia connect ke hardware. Jadi nggak bisa langsung. Itu ya. Itu pemrogramannya yang dipakai. Contoh assembly gimana Pak? Nih contohnya. Biasanya assembly tergantung pada perangkatnya ya atau microcontrollernya. Ya ada misalnya nih microcontroller 8051 dia pakai kata-katanya itu adalah move, ya perintahnya itu adalah move X, untuk aritmatikanya add, ada add C pokoknya. Kemudian ada microcontroller PIC 16C biasanya pakai wave, move, LW dan seterusnya. Ini ya sudah ada tinggal baca nanti ya. Nah, itu tergantung dari apa yang ditulis di situ. Dari microcontrollernya di situ. Nah, ini bahasa-bahasa yang gini nanti akan kita perjelas di mata kuliah yang berbeda ya.
mata kuliahnya nanti organisasi arsitektur komputer ya, Orkom. Nanti dia ngomongin bagaimana cara memori itu disimpan. Tapi bukan secara kita tinggal kontrol C, kontrol F, gitu, kontrol S itu enggak. Tapi memang secara datanya nanti, secara organisasinya seperti apa. Nanti kita ngomongin gitu. Jadi kalau mau aritmatika ya harus pakai add, datanya diambil dari mana? Dari memori, memorinya alamatnya yang beberapa. Nah itu nanti disimpannya ada alurnya seperti itu. Oke, kode-kode instruksinya nanti sudah ada ya. Ini tinggal Anda baca nanti. Ngomongnya pasti urutannya berupa binary ya. Nah, ini perbandingan dulu. Mikrokontroler dan mikrokomputer. Nah, sebenarnya mikrokontroler adalah salah satu bentuk dari mikrokomputer. Ingat ya. Kemarin sempat kita bahas nih kalau nggak salah. Komputer itu sesuatu yang memiliki input, output, proses. Benar ya? Input, output, proses. Jadi ada inputnya, ada outputnya, ada prosesnya. Nah, mikrokontroler pun sebenarnya sama. Karena dia minimal dia memiliki yang namanya prosesor, mikroprosesornya. Yang kedua dia punya memori, yang ketiga dia punya I/O atau input, output atau jalur input, output. Minimal seperti itu, ada 3 tuh. Nah, jadi nggak salah kalau kita sebutnya sebagai mikrokomputer. Karena secara pekerjaan, secara teknisnya memang udah seperti itu. Ingat, mikrokontroler adalah bentuk dari mikrokomputer. Ingat ya, mikrokontroler adalah bentuk dari mikrokomputer. Nah, karena mikrokomputer sendiri terdiri dari CPU, memori, dan perangkat I/O. Udah jelas tuh. Perbedaan utamanya ada pada penyatuan mikroprosesornya, memori, dan perangkat I/O. Jadi kalau yang di komputer utama biasanya terpisah tuh, memorinya terpisah, perangkat I/O-nya juga terpisah. Itu dijelaskan kan ada kalau memorinya satunya pakainya micro SD ya, satunya enggak. Nah, yang ini mikrokontroler sudah jadi satu ya, hampir jadi satu itu, blek gitu ya. Ada yang tanya, Pak kalau pakai sama dengan SOC mirip enggak? Ya mirip ya, karena sistemnya hampir seperti itu, hanya saja kapasitasnya berbeda. SOC dia lebih lengkap dan lebih mengarah ke arah modul mobile. Dia ada modul GSM-nya, ada layarnya dan seterusnya. Udah komplit ya gitu ya. Paket komplit biasanya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh keluarga mikrocontroller itu 8051, ini punyanya Intel. Ini temennya salah satu arsitektur yang terkenal sampai sekarang, yang dipakai kalian sampai sekarang ya, Intel X86. Dulu bentuknya seperti itu. Dulu bentuk chipset Pak, iya, ini kan chipset seperti itu. Jadi banyak ya. Yang bisa dipakai untuk embedded system. Ya, kemudian ada keluarga PIC, kemudian ada keluarga AVR. AVR ini yang kalian pakai ya, yang kemarin itu ATmega, ya salah satu contohnya itu. Kemudian di sini tulisnya Arduino. Nah, ini ada yang menarik. Sebelum kita lanjut ke Arduino ya. Nah, untuk penekanan saja, Arduino ini sebuah merek ya. Ini Arduino itu sebuah merek perusahaan yang memproduksi hardware software dan merancang dan membuat microcontroller dan single board microcontroller kit. Jadi ingat. Loh, apaan Pak? Ini loh. Microcontroller itu bentuknya seperti ini. Tadi katanya ada input outputnya Pak. Iya. Setiap pin yang ada di situ dia punya fungsi yang masing-masing. Nah, kalau kalian mau pakai itu langsung Mas, kalau tanpa Anda belajar pasti pusing kan? Pinnya ada berapa banyak tuh, kayak kelabang gitu. Panjang banyak kali ini banyak kakinya kan gitu. Ini mana yang output, mana ini kan kita nggak tahu tuh. Ya walaupun nanti secara teknis memang ada ininya. Nah, beberapa perusahaan Arduino membuatkan control kitnya. Jadi dirancanglah sedemikian rupa sehingga Anda nggak perlu takut. Mana sih yang power? Nah, power sudah disediakan portnya. Mana sih buat USB-nya? Sudah disediain portnya. Mana output inputnya? Sudah disediakan portnya. Selesai. Nah, itu yang membuatnya lebih mudah untuk dipakai. Jadi dia membuatnya adalah single board microcontrollernya. Diingat, Arduino itu bukan merek mikrokontrollernya ya, jadi bukan perusahaan pemproduksi chipset mikrokontrollernya, tapi dia memproduksi single board mikrokontrollernya. Kenapa? Karena
Arduino sendiri dia menggunakan chip Atmel AVR atau yang biasa kita kenal ATmega dengan ukuran RAM yang kemarin kita bahas ya, 8, 16 dan 32. So, Arduino berarti masih menggunakan ATmega. Jadi dia perusahaan apa Pak bikin chipset ATmega gitu kan. Nah, dia lebih cenderung ke perusahaan pembuat board kitnya ya, jadi perancang board kitnya. Desain boardnya pun dia bilang bersifatnya open source, jadi terserah siapa yang mau ngembangin boleh gitu ya. Dan sekarang terbukti banyak orang yang menggunakan Arduino karena memang free ya. Dan sekarang banyak perusahaan yang mulai mempunyai strategi yang hampir sama, bikin yang free, setelah itu dibayar gitu ya. Setelah itu bayar ya. Ya ini kayaknya Google besok kayak gitu deh. Datanya kalian ada di situ semua gitu ya. Lama-lama tiba-tiba Google bilang, kalau kamu mau ambil datanya bayar. Ransomware yang secara terang-terangan gitu ya, kayak gitu. Pernah begitu enggak ya? Jangan ya. Ya semoga masih free aja lah. Oke, nah itu dia. Jadi tentang Arduino seperti itu. Ya, jadi dia adalah pembuat upload dan perusahaan itu membuatnya lebih mudah karena dia juga membuatkan softwarenya agar lebih mudah untuk diinjek ke sistemnya. Jadi lebih mudah. Hardware yang bisa dipakai bisa dikembangkan dengan bebas. Jenisnya banyak. Ada Uno, ada Micro, ini yang banyak yang saya tahu ya. Ada Uno, ada Micro dan seterusnya. Ada Arduino Mega juga saya. Nah, yang membedakan apa? Nah, membedakan adalah konfigurasinya dari susunannya. Yang satunya ada pakai sensor langsung, ada yang portnya sedikit, ada yang portnya banyak, ada yang portnya tinggal colok, ada yang harus disolder. Tergantung kebutuhan ya. Ya, contohnya banyak. Nah, ini contoh yang paling umum di Indonesia ya. Dan di laboratorium kita sudah pakai Arduino Uno. Jadi kalau kalian besok mata kuliah hardware software 2, sepertinya praktikumnya langsung menggunakan Arduino Uno sekarang. Microcontroller Arduino Uno ya. Nah, zaman dulu masih pakai ATmega, langsung ATmega yang di board kit ya. Jadi dibuatin sendiri di sini. Ya, bedanya cara injeknya pun beda ya, softwarenya beda. Nah, jadi buat apa Pak mereka? Nah, microcontroller itu buat apa? Banyak kegunaannya. Kalau kalian yang suka merancang robot tuh, nah itu biasanya pakainya adalah Arduino. Ini salah satu contohnya robot pencari api misalnya itu sensor mata di depannya itu sensor ultrasonik ya yang di mata robotnya itu. Ada pakai drone ya, quadcopter namanya ya. Ada bilangnya drone, quadcopter. Yang satunya ada pengenal suhu ya, jadi sensor-sensornya bisa dipakai. Ada jam, banyak. Bikin jam berjalan itu, nah itu cukup pakai Arduino udah selesai. Gampang ya. Nah itu yang bisa pakai. Jadi sebenarnya masih banyak ya. Ada beberapa varian yaitu seperti Arduino Shield di mana setiap sensornya itu sudah dibuatkan dan tinggal dicolokin aja ke sensor ke microcontrollernya. Jadi tinggal pakai aja, mau pakai apa aja ya tertentu tergantung project yang mau dibuat. Nah, jadi seperti itu. Nah, project yang dibuat itu kan nanti tergantung kalian mau pakai sensornya berapa. Pak, sensornya saya ada 10, Pak. Padahal Arduino Uno dia punya portnya cuma ada 15 misalnya. Pak saya mau pakai sensor 20 ya. Portnya kurang Pak, ya kamu gabungin lagi dengan Arduino yang lain biar portnya tambah, itu bisa ya. Memungkinkan. Dan pendukungnya, yaitu softwarenya itu namanya Arduino IDE ya, ini bawaannya dari si Arduino. Dia lebih mudah karena cross platform, dia bisa di Windows, bisa di Linux, bisa di Mac, bahasa yang digunakan ada bahasa C, bahasa C++. Softwarenya sendiri dibuat dengan menggunakan Java, softwarenya ya. Tapi kalau kita mau nginjek aplikasinya ke dalam microcontroller ya pakainya C++. Itu ya. Lebih mudah karena bisa di copy paste lah. Ya ini hampir sama kayak CVAVR, hanya saja CVAVR belum bisa langsung menginjek ke sistemnya. Namun kalau IDE bisa langsung injek ke sistemnya. Extensionnya adalah .ino ya. Biasanya warnanya hijau, ya, ini yang seperti yang terlihat di gambar. Dan beberapa menu-menu yang ada di lainnya Anda bisa nanti cek di
blog saya ya, tinggal buka aja nanti. Baik, itu dulu. Saya lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, yang kalian ajukan ya, walaupun cuma 4 orang, apa-apa. Yang penting ada yang tanya daripada nggak ada yang tanya kan. Nah, malu bertanya, lanjutannya apa? Sesat di jalan. Sesat di jalan ya. Malu bertanya sesat di jalan ya. Salah Mas, malu bertanya karena nggak mau kenalan itu ya Mas. Kalau kenal langsung tanya Mas. Iya kan? Tak kenal maka tak kenalan. Kalau nggak kenal maka harus kenalan dulu. Ya. Apa perbedaan AVR dan Arduino? Nah tadi sudah saya jelasin ya. Mas, ini Mas nih kayaknya. Aryo Bimo ya. Perbedaannya udah jelas ya. Kalau tadi Arduino masih pakai AVR, gitu ya, gitu bahasa gitu. Arduino perusahaan yang membuat board kitnya, tempatnya, mainboardnya lah bahasanya gitu. Kedua, Pak tanya Arduino clone kok lebih banyak ditemukan dibandingkan originalnya ya apa? Karena sifatnya yang open source. Ya, jawabannya betul seperti itu. Karena sifatnya yang open source mudah untuk dikembangkan. Bagi mereka lebih apa namanya, mungkin mereka lebih suka lebih terkenal dulu aja deh. Yang penting terkenal dulu aja lah, nggak perlu mikirin hal-hal yang membatasi itu. Yang penting udah terkenal, yang penting kamu tahu, oh kamu mengklon punya saya tapi namanya tetap Arduino kan, tetap namanya Arduino kan, yang terkenal kan namanya kan. Jadi brandingnya seperti itu. Ini yang sama yang dilakukan sama Google loh. Google itu gitu loh. Google itu salah satu mesin pencari yang paling bersih waktu itu. Tahu maksudnya paling bersih? Anda belum masih ada yang kenal Yahoo nggak sih? Yahoo. Ada yang masih pakai? Saya Ada yang masih pakai? Wah. Dulu mesin pencari itu terkenal tuh Yahoo. Nggak ada saingan tuh. Masih pakai ya Mas ya? Oke. Yahoo. Dulu ada namanya plaza.com. Kemudian ada punyanya Microsoft itu dulu namanya Bing ya. Sampai sekarang masih ada nggak? Masih kayaknya Bing. Itu. Tapi kalau Anda buka itu Mas, kalau Anda buka Yahoo, yang muncul itu iklan semua. Beda sama Google. Google itu clean semua. Nah, sekarang tetap aja kalau Anda searching ada iklannya juga ya, tapi hasil dari pencarian. Related pada pencarian, bukan pada waktu buka. Saya paling nggak suka itu. Kenapa banyak suka Google ya, karena ya itu dari situ maka orang terkenal kan, terkenal. Akhirnya setelah data kita ada semua di Google, dipegang sama Google. Nah, Google tinggal bilang aja tuh, tinggal snap aja deh, mau bayar nggak gitu. Kalau enggak datamu hilang. Mau apa coba? Padahal data-data nggak tahu ya, kalau kalian sukanya nyimpennya di online, di Google Drive itu kan sudah banyak ya. Menurut Bapak lebih suka menggunakan bahasa tingkat rendah assembly atau bahasa tingkat tinggi? Bahasa tingkat tinggi jelas. Karena bahasa tingkat tinggi itu lebih dekat sama bahasa kita sehari-hari, natural language. Contoh aja, C++ itu ada perintah untuk menampilkan output, namanya print out. Nah kan, sama. Kalau di bahasa assembly nggak ada Mas, nggak ada print out. Yang ada adalah pop, mengeluarkan data. Pop itu mengeluarkan data, pop. Kalau mau ngurutin data namanya push. Datanya mau ditambahkan harus ada kalimat add. Ya, jadi add datanya berapa. Dia tergantung mau pakai berapa alamat. Kalau pakainya 2 alamat maka add-nya dimasukkan ke akumulator ditambahkan dengan data registrinya. Nah, dari data registri kembalikan ke akumulator. Nah, ribet Mas. Ribet tuh, saya jelasin aja ribet kan. Kok tahu ya, nggak, saya ngerjain itu soalnya. Maka lebih tanya tingkat tinggi atau assembly? Ya tingkat tinggi dong, karena bahasanya lebih mudah dipahami daripada tuh, lebih mudah memahamin bahasa ini daripada bahasanya cewek Mas. Katanya wanita susah dipahami karena bahasanya pakai tingkat tinggi kayaknya ini. Mungkin dia sudah belajarnya Java ya, nggak bahasa, bilang aja belajarnya C++ dong atau bahasa assembly gitu, lebih mudah. Lebih simpel bahasanya gitu.
Baik, sampai sini nggak ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Ini karena cuma 4 orang yang bertanya di sini. Sepertinya nggak ada lagi. Baik, jika memang tidak ada, saya ucapkan terima kasih sudah gabung di hari ini. Oh ya, presensi ya. Perlu presensi juga ya. Kamu absen Mas? Kalau absen nggak boleh presensi loh. Mas Maksudnya Muhammad. presensi, Pak. Oh iya, absen itu bahasa Indonesia ya Mas. Absen itu abstain Mas. Absen itu nggak hadir, ya abstain namanya. Makanya disebutnya absen. Baik, kemudian saya juga ngingetin untuk IT esensial bagi yang belum, ya silakan diselesaikan administratifnya untuk melanjutkan ke kurs selanjutnya ya, ke kursnya IT esensial maksudnya. Nanti saya akan bukakan kursnya untuk menjawab setiap kuis dan adem yang Anda bisa lakukan. Ya, semoga saya sempat di setelah minggu atau pas lebaran besok ya. Begitu, ada lagi presensinya ya. Saya sih nggak kaget yang datang 63, nanti yang presensi 70 gitu biasa itu. Perlu kode atau perlu ini? Nah, gini aja. Kelihatan ya. Baik, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Enggak ada? Baik. Jika tidak ada, ini masih ada 10 menit. Terima kasih buat hari ini. Yang mudik, nanti yang mau mudik ya selamat mudik. Yang sudah ada di rumah, monggo dipersiapkan untuk lebaran dan UTS-nya besok gitu ya. Jangan lupa UTS-nya. Oke, kemudian oh ya sepertinya saya nanti juga akan sedikit ngasih kuis sebelum lebaran, sebelum UTS lah ya, gitu intinya gitu ya. Oke, salam buat keluarga di rumah, sehat-sehat selalu semuanya. Saya akhiri, presensinya tetap saya buka sampai dengan jam yang sudah dibiasakan ya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Terima kasih Pak. Ya, ada yang tanya kisi-kisi. Oke, perlu kisi-kisi, Bo? Perlu, Pak. Oh ya, perlu ya. Coba dong, saya pengen tahu berapa orang yang pengen tahu kisi-kisi. Tulis di sini, saya gitu. Kalau satu kelas tak kasih kisi-kisinya. Kalau hampir satu kelas nanti tak kasih kisi-kisinya. Udah nih, udah semua kelas nih, udah semua yang ikut nih. Udah? Udah semua yang nulis nih. Coba ada berapa orang yang bilang tidak? Enggak ada yang bilang tidak. Semuanya saya semua nih. Oke. Saya butuh kisi-kisi gitu ya. Wow. Baik. Ya udah deh, dengan terpaksa saya harus ngasih kisi-kisinya nih. Nah. Dicatat baik-baik. Kisi-kisi pertama. Pertemuan pertama. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, pertemuan kelima, pertemuan keenam. Nah, itulah kisi-kisinya untuk UTS besok ya. Jadi kalau tanya kisi-kisinya adalah materi pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Begitu? Selamat belajar. Saya ulangi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngapain kalian tanya kisi-kisi udah pertemuan 1 sampai 6 mau tanya kisi-kisi. Enggak rugi, Bo. Nah, saya live masing-masing ya nanti ya. Silakan live masing-masing.